Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mofira Mansur, NIM 220221110015 dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proporsi anggaran belanja dari APBN, APBD, dan juga APBD selama 5 tahun terakhir dari segi aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosialnya, yang nantinya akan dikaitkan dengan materi yang berjudul Keberlangsungan Bisnis dan Pelaporan Keberlanjutan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK, MMMAKCA, selaku dosen mata kuliah pengampu Sustainability Reporting sehingga saya bisa membuat video ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas mengenai latar belakangnya. Nah, ketika menghadapi era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin nyata ini, pemerintah di berbagai belahan dunia mulai menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam kebijakan fiskal dan juga pembangunan. Nah, di Indonesia sendiri, perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara tidak lagi bisa dipisahkan dari tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga kesejahteraan sosial. Nah, namun kenyataannya hingga saat ini fokus utama dalam penyusunan anggaran masih didominasi oleh pertumbuhan ekonomi. Aspek sosial dan terlebih lagi aspek lingkungan seringkali hanya menjadi pelengkap, bahkan terpinggirkan gitu. Nah, hal ini menjadi tantangan serius mengingat keberlanjutan tidak bisa dicapai tanpa keseimbangan yang memadai antara ketiga pilarnya, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Nah, disinilah peran akuntansi lingkungan menjadi sangat penting. Akuntansi lingkungan bukan hanya soal mencatat pengeluaran untuk proyek hijau atau laporan simbolik di akhir tahun, tetapi lebih dari hal itu, yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas suatu organisasi atau pemerintah gitulah ya. Nah, serta bagaimana informasi tersebut akan dikomunikasikan kepada publik melalui pelaporan yang jujur, transparan, dan juga terukur. Nah, pelaporan keberlanjutan ini menjadi semakin relevan terutama dengan munculnya standar internasional seperti GRI atau Global Reporting Initiative yang menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dan juga sosial ke dalam proses laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks ini, APBN, APBD, dan juga APBDes dapat menjadi objek studi yang sangat penting untuk kita mengetahui apakah prinsip-prinsip tersebut itu telah diterapkan di berbagai tingkat pemerintahan atau belum gitu. Nah, analisis ini berangkat dari pertanyaan yang sederhana ya, kayak kemana sih sebenarnya anggaran negara kita itu diarahkan? Apakah udah berpihak ke keberlanjutan atau belum gitu. Nah, dengan kita membandingkan alokasi anggaran selama 5 tahun terakhir dari tingkat nasional hingga daerah dan juga desa, kita dapat melihat gambaran nyata tentang komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Melalui perspektif akuntansi lingkungan, diharapkan kita tidak hanya menilai anggaran berdasarkan nominalnya saja, tetapi juga dari nilai kebermanfaatan dan juga keberlanjutannya. Nah, karena sejatinya negara bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih adil, yang lebih baik, dan juga tentunya lebih lestari. Nah, sudah cukup terlihat di tabel perbandingan APBN 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sampai 2021, belanja sosial itu cukup tinggi, sekitar 13% karena pandemi Covid. Jadi pemerintah itu fokus untuk membantu masyarakat melalui PKH atau program Keluarga Harapan dan juga kartu sembako, subsidi, dan lain-lain. Tapi masuk ke tahun 2022 sampai 2023, porsinya itu malah turun sampai 10% lagi. Dan ini karena pemerintah itu mulai lebih banyak investasi ke sektor ekonomi. Jadi biar roda usahanya itu muter lagi gitu. Tapi ketika 2024 anggaran sosial itu naik lagi, sangat naik menjadi 20%. Kenapa? Ya, karena masyarakat masih butuh bantuan, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Jadi pemerintah itu makin fokus
ke aspek sosial gitu, untuk membantu sosial masyarakatnya gitu. Nah, di awal 2020 anggaran buat sektor ekonomi itu cukup besar, sebesar 24%. Tapi makin tinggi lagi pas 2021 dan puncaknya itu pas 2022 sampai 32%. Fokus pemerintah yaitu adalah pemulihan ekonomi dari Covid. Nah, jadi kayak contohnya membangun infrastruktur, membantu UMKM, mendorong digitalisasi dan juga lain-lain. Tapi ketika 2023 sampai 2024 porsinya itu mulai turun lagi menjadi 26%. Ini bukan menunjukkan hal sektor ini nggak penting ya, tapi mungkin pemerintah udah mulai menyeimbangkan dengan sektor lain gitu, khususnya juga sosial gitu. Dan juga pemerintah mungkin sudah mulai melibatkan pihak swasta untuk membantu pembiayaan lewat skema KPBU gitu. Yang selanjutnya yaitu ini emang agak miris ya. Sejak 2020 sampai 2024 proporsi anggaran lingkungan ini selalu kecil, bahkan nggak nyampe 2%. Jadi kayak bahkan sampai turun 0,58% di 2023. Bisa jadi karena pemerintah lebih fokus ke hal-hal yang langsung kelihatan efeknya gitu, kayak ekonomi dan juga sosial gitu. Padahal isu lingkungan itu juga mulai penting ya, sangat penting gitu. Mulai dari krisis iklim, polusi, bahkan juga sampai bencana-bencana gitu kan. Tapi memang banyak program lingkungan yang tersebar di kementerian, jadi nggak selalu kelihatan gitu, nggak terlalu kelihatan di langsung gitu di mata bahwa fungsi lingkungan itu ada gitu loh. Jadi kesimpulannya pemerintah Indonesia itu selama 2020 sampai 2024 kelihatan banget untuk mengatur APBN sesuai dengan kondisi dan tantangan juga tiap tahunnya. Jadi pas lagi kritis, jadi anggaran tuh banyak dimasukkan ke aspek sosial. Nah, tapi kemudian ketika ekonomi melemah, anggaran itu dibantu untuk mendorong sektor usaha, dan kemudian ketika masyarakat juga butuh dukungan lebih, jadi anggaran sosial itu dinaikkan kembali gitu. Nah, tapi yang perlu dikritisi ini yaitu isu lingkungan yang masih kurang dapat perhatian. Mudah-mudahan kedepannya anggaran buat sektor ini bisa naik seiring makin pentingnya keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada data APBD 5 tahun terakhir. Di sini udah kelihatan kan, belanja di sektor sosialnya itu mengalami penurunan gitu. Jadi dari 20,80% pada tahun 2020 menjadi 17,34% pada tahun 2024. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa porsi anggaran untuk kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan itu cenderung semakin menyusut gitu. Kayak hal ini itu harus menjadi perhatian mengingat sektor sosial merupakan pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya sektor ekonomi itu menjadi fokus utama dengan alokasi terbesar sepanjang periode 2020 sampai 2024. Nah, dimulai dari 71,82% pada tahun 2020, proporsi belanja ekonomi meningkat hingga mencapai 77,77% pada tahun 2024. Hal ini itu menunjukkan adanya prioritas yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Nah, meskipun penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dengan sektor lainnya juga tetap perlu dijaga ya. Kemudian sektor lingkungannya menunjukkan tren yang cukup positif, yaitu mengalami peningkatan dari 38,55% di tahun 2020 menjadi sekitar 44,34% pada tahun 2024. Nah, lonjakan tertinggi ini tercatat pada tahun 2022, yakni sebesar 45,98%. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup dan juga perubahan iklim, sejalan dengan meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan.
Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, laporan 5 tahun ini menunjukkan bahwa belanja ekonomi masih menjadi prioritas yang utama. Namun, ada sinyal positif dari peningkatan alokasi anggaran untuk sektor lingkungan. Di sisi lain, penurunan sosial juga perlu menjadi alarm untuk meninjau kembali keseimbangan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan agar aspek sosial tidak ketinggalan. Selanjutnya ada data APBDes 5 tahun terakhir. Nah, di sini sektor sosial menunjukkan tren yang relatif stabil gitu, dengan kecenderungan yang meningkat, dimulai dari 33,08% pada tahun 2020. Proporsi ini naik menjadi 35,09% pada tahun 2024. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 34,86%. Hal ini mengindikasikan komitmen yang konsisten terhadap pembangunan manusia, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial. Peningkatan ini merupakan sinyal positif dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Kemudian di sektor ekonomi tetap mendominasi alokasi anggaran setiap tahunnya. Proporsi berkisar antara 64,96% hingga 67,63% dengan angka tertinggi pada tahun 2021. Nah, meskipun terlihat sedikit menurun di tahun 2024 yaitu sebesar 64,79%, namun sektor ini masih menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas ekonominya. Konsisten ini menunjukkan fokus pada pemulihan dan penguatan sektor ekonomi secara nasional. Nah, namun sayangnya sektor lingkungan lagi-lagi memperoleh porsi yang cukup kecil dalam belanja berkelanjutan, yakni kurang dari 0,2% setiap tahunnya. Peningkatan sempat terjadi dari 0,13% pada tahun 2020 menjadi 0,18% pada tahun 2022. Namun turun kembali ke angka 0,12% pada tahun 2004. Angka ini mencerminkan bahwa perhatian terhadap isu lingkungan masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama dalam konteks perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kesimpulannya, secara umum belanja sosial itu menunjukkan tren yang positif dan mulai menyaingi dominasi belanja ekonomi gitu. Namun rendahnya alokasi untuk sektor lingkungan menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh, diperlukan keseimbangan yang lebih kuat antara ketiga sektor ini gitu, khususnya dengan meningkatkan investasi pada isu-isu lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu menelaah APBN, APBD dan juga APBDes 2020 sampai 2024 dalam perspektif keberlanjutan. Nah, selama 5 tahun terakhir, arah kebijakan fiskal Indonesia baik di tingkat nasional, daerah maupun desa menunjukkan dinamika yang menarik ketika dilihat dari sudut pandang akuntansi lingkungan dan pelaporan pertanggungjawaban. Di satu sisi, kita bisa melihat bahwa aspek ekonomi masih menjadi prioritas utama. Nah, porsi anggaran untuk sektor ini mendominasi di semua level dengan angka tertinggi muncul dalam APBD yang mencapai hampir 78% pada 2024. Ini merupakan hal yang wajar karena sektor ekonomi dianggap sebagai motor utama pemulihan pasca pandemi COVID dan juga penggerak pembangunan jangka panjang. Namun, dalam materi ini ditegaskan bahwa belanja ekonomi itu sebaiknya tidak hanya fokus pada pertumbuhannya saja, tapi juga mengandung prinsip efisiensi, inovasi, dan juga keberlanjutan. Nah, oleh karena itu penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam perencanaan anggaran untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berkelanjutan dan juga menyeluruh. Sementara untuk sektor sosial menunjukkan wajah yang berbeda. Menariknya, di level desa, belanja sosial justru mendapat perhatian yang cukup besar, bahkan menempati lebih dari 35% dari total anggaran. Ini menunjukkan bahwa desa sebagai unit terdekat dengan masyarakat
memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban sosial seperti yang dijelaskan pada materi kali ini, yaitu membangun kepercayaan stakeholder melalui transparansi dan juga kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Namun, di tingkat nasional dan juga daerah, porsi belanja sosial justru cenderung menurun. Nah, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah belanja untuk sektor lingkungan. Angkanya cukup kecil di APBN, yaitu mencapai 0,6%, dan bahkan lebih kecil lagi di APBD, yaitu 0,12%. Namun meskipun di APBD terlihat tinggi sekitar 44%, kita itu perlu kritis gitu. Apakah ini memang belanja murni untuk lingkungan atau hanya tumpang tindih gitu dengan kategori lain gitu. Dalam konteks materi ini, isu ini termasuk dalam tantangan utama pelaporan keberlanjutan seperti lemahnya audit, minimnya standar, dan juga rendahnya perhatian terhadap batas-batas ekologis. Pelaporan yang seharusnya strategis tapi malah bersifat hanya simbolik saja. Nah, melalui kacamata akuntansi lingkungan, kita tidak hanya bicara angka, tapi bicara nilai keberlanjutan. Kita tidak hanya ingin tahu berapa besar anggaran yang dikeluarkan, tapi juga sejauh mana anggaran itu memberikan dampak kepada manusia, lingkungan, dan juga masa depan. Kesimpulannya, untuk benar-benar mencapai pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan harus diperkuat. Pelaporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, serta pemanfaatan standar global seperti GRI bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi landasan agar anggaran publik tidak sekedar habis, tapi juga bermakna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.